Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita belajar tentang penulisan tinjauan pustaka. Jadi kita langsung aja. Yang kalian tahu tentang tinjauan pustaka pastinya sudah paham ya, karena dari SMA semester 1, semester 2 yang kalau memang sudah mengerjakan ataupun membuat ya laporan terkait penelitian ataupun laporan praktikum gitu ya. Maksudnya sudah sedikit paham tentang apa itu tinjauan pustaka. Nah, yang kita coba kuliti nih untuk tinjauan pustaka yaitu adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan apa yang mau kita teliti. Kaitannya dengan penelitian kita relevan atau tidak, permasalahannya sama atau tidak dengan penelitian kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Untuk kegunaan dari tinjauan pustaka yang pasti yang pertama untuk mengkaji sejarah permasalahannya. Yang kedua untuk membantu pemilihan prosedur penelitian. Karena yang pasti ketika kita akan memilih pustaka, itu pasti kita membaca kaitannya dengan jurnal. Apakah memang penelitian kita itu memiliki acuan atau memiliki tinjauan kaitannya dengan prosedur, terus di metode juga apakah menggunakan metode atau parameter yang sama nih dengan penelitian kita. Itu juga perlu adanya pemilihan kaitannya dengan tinjauan pustaka. Nah, kemudian mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Masalahnya apa? Terus kita cari tinjauan pustakanya, apakah memang benar ketika kita meneliti A misalnya dengan penelitian yang sebelumnya, ya. Kaitannya teorinya apakah betul? Apakah H1 H0 itu akan terjawab atau hipotesisnya akan terjawab gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini mengaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Jadi penelitian yang terdahulu dari penelitian A, B, C, terus kita review tinjauan pustakanya, terus kita lakukan penelitian kita, permasalahan kita ternyata di masyarakat gitu ya punya masalah yang sama dengan penelitian sebelumnya, maka kita perlu dikaji penelitian A, penelitian B, penelitian C punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari kelebihan dan kekurangannya dari penelitian sebelumnya, coba kita kaji, coba kita rangkum, coba kita review apakah penelitian dari kita yang akan kita ajukan memiliki kelebihan atau kekurangan dari tinjauan pustaka sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu nih penelitiannya apakah benar ataupun penelitian kita sudah ada atau belum. Baik di inovasi, diperbarui ataupun memang dimodifikasi begitu ya. Nah, untuk kegunaan lainnya untuk menghindari duplikasi penelitian. Misal kalau penelitian A, ya, penelitian B, itu kan tadi ternyata penelitian kita ini sudah ada di penelitian sebelumnya. Jadi kalau bisa di skip nih penelitiannya atau diganti penelitian kita yang memang mau diajukan sebagai skripsi kita atau sebagai penelitian kita. Nah, selanjutnya kegunaan dari tinjauan pustaka untuk menunjang perumusan permasalahan. Nah, jadi kalau di pendahuluan kaitannya dengan alasan mengapa memilih permasalahan tersebut, maka yang memperkuat alasan kita ataupun permasalahan kita dengan tinjauan pustaka ini. Jadi apakah memang kedepannya penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau memang penelitian kita bisa mengangkat masalah ataupun mencari solusi dari masalah penelitian kita. Itu juga hasil kegunaan dari tinjauan pustaka.
Nah, dari mana nih sumber-sumber pustaka yang memang kita akan peroleh? Ternyata ada dari abstrak hasil penelitian. Jadi ini ada tip and trick ya untuk menentukan apakah kita menggunakan tinjauan pustaka tersebut atau tidak. Jadi yang pertama kita baca dulu judulnya. Kalau judul dari penelitian terdahulu ataupun penelitian orang, sama nggak nih seiringan nggak dengan penelitian kita. Nah, kalau sudah beriringan, sudah sama, sudah sinkron gitu ya dengan penelitian kita yang akan kita ambil, baru kita baca abstraknya terlebih dahulu. Nah, abstrak itu adalah ringkasan ataupun hal pendek gitu ya dari awal pendahuluan hingga sampai akhir seperti apa. Nah, kita baca hasil penelitian orang tersebut di abstrak. Kemudian kita bisa dapat dari indeks. Indeks itu kalau di buku-buku ya ada di bagian depan itu ada indeks. Terus kita review dari jurnal, mungkin dari buku mungkin ya. Kaitannya dengan jurnal pasti ya, jurnal yang sering kita baca itu yang penerbit-penerbit yang memang sudah Sinta ataupun saat apa Q ya. Kalau internasional itu biasanya grade-nya itu ada Q1, Q2, Q3 begitu. Nah, kita coba mereview dari jurnal tersebut atau memang berasal dari buku referensi. Buku-buku yang memang sudah ada di perpustakaan, kalian baca, kalian bisa kutip tulisannya, lalu dimasukkan ke tinjauan pustaka di bab kedua ya. Nah, selain itu juga bisa berasal dari internet, tapi bukan blog ya. Kita coba tidak menggunakan blog ataupun sumber-sumber yang tidak bisa dikatakan tidak terpercaya gitu ya. Kalau bisa jangan menggunakan blog, tapi web yang memang resmi. Nah, ini indeks tadi ya. Indeks ini menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Jadi perlu dibaca nih ketika kita akan menentukan apakah penelitian ataupun judul yang kita ambil ini ada referensinya atau tidak, kita baca dulu di indeks. Nah, misalnya indeks internet ya, nih contohnya akan ditampilkan di bagian kepala berita internet. Nah, terus ada proxy servernya. Nah, heading memberikan informasi pada kita untuk buku mengenai internet tersebut. Nah, hal utama yang dibahas ialah mengenai proxy server misalnya di komputer ini ya. Ini ada contohnya. Nah, kalau kita nge-review berarti berisi tulisan-tulisan yang mensintesis karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, biasanya ini tulisannya disusun berdasarkan topik dan isinya. Dan dalam review biasanya penulisannya memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku atau karya yang direview oleh yang bersangkutan. Tapi kadang penulis review yang memberikan kesimpulan alternatif kepada pihak pembaca yang tujuannya ialah agar si pembaca dapat memperoleh pandangan yang berbeda dari buku yang dibacanya tersebut. Jadi kalau sekarang itu ada penelitian kaitannya dengan studi ilmu ya. Kalau di penelitian-penelitian seperti di perikanan itu ada namanya studi ilmu. Jadi jurnal-jurnal yang memang menghasilkan penelitian-penelitian, misal di ikan nila gitu ya, kaitannya dengan pakan. Nah, dari jurnal A menyatakan bahwa pakan yang diberi suplemen B gitu ya, ternyata menghasilkan pertumbuhan sekian. Nah, untuk penelitian selanjutnya, jurnal berikutnya, jurnal B gitu misalnya. Nah, penelitiannya itu tentang pemberian suplemen yang sama nih A di ikan nila juga menghasilkan pertumbuhan sekian persen, misalnya seperti itu. Atau memang beda ikan itu juga bisa digunakan sebagai penelitian. Nah, ini
mungkin salah satu cara untuk mereview. Atau juga ada jurnal internasional yang kaitannya dengan mereview jurnal-jurnal terdahulu, kemudian dijadikan tulisan yang baru, itu juga bisa. Oke, selanjutnya ini berasal dari jurnal ya. Jurnal ini berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama. Misalnya kalau untuk pendidikan usia dini, itu ya berarti jurnalnya harus yang sama-sama di pendidikan anak usia dini. Kalau di TRKJJ mungkin juga bisa dicari tentang teknik sipil, kaitannya dengan transportasi, kaitannya dengan adukan semen gitu ya, atau beton, ataupun tentang struktur gitu ya. Nah, nanti kalian cari sesuai apa yang kalian akan teliti begitu. Nah, misalnya kalau ini di ilmu ekonomi ya, ataupun di teknik informatika, kaitannya dengan manajemen dalam ilmu ekonomi atau teknik informatika dan ilmu komputer ini bisa dicontohkan seperti itu. Tapi kalau untuk TRKJJ dan pendidikan anak usia dini, ya tadi ya sesuai dengan apa yang akan kalian teliti. Nah, ini ada kegunaan utama jurnal, yaitu dapat digunakan sebagai sumber data. Datanya data apa? Data sekunder. Karena bukan kita yang meneliti. Jadi data sekunder itu data yang memang didapat dari tulisan orang lain. Misal kalau dari sensus, misalnya kalau untuk BPS ya, sensus. Terus kalau di perikanan mungkin hasil penangkapan, ya mungkin hasil budidaya seperti itu. Itu akan dibukukan atau dipublish gitu di BPS ya, Badan Statistika. Nah, karena pada umumnya tulisan-tulisan di jurnal itu merupakan hasil penelitian orang lain. Misal kalau juga di perikanan ada hasil proksimat pakan dengan formulasi A, B, C. Nah, itu termasuk data sekunder karena punya orang lain. Ya. Nah, kita dapat juga menggunakan tulisan di jurnal tersebut, bahkan dikutip untuk referensi dalam penelitian kita sebagaimana buku-buku referensi lain. Itu. Nah, untuk buku referensi ini ya, buku referensi ini berisi tulisan yang umumnya dalam disiplin ilmu yang pastinya kalau TRKJJ ya berarti buku-buku teknik, keteknikan. Terus kalau untuk pendidikan anak usia dini berarti ya mungkin psikolog anak, mungkin seperti itu ya. Tuh, terus ada baiknya kalau buku referensi ini memilih buku yang sifatnya buku-buku ataupun penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Misal kalau di perikanan kaitannya dengan proksimat, itu ada buku penuntun yang memang punya standar ya, punya standar internasional ataupun standar nasional. Itu mungkin kaitannya dengan uji proksimat. Nah, uji proksimat punya step by step, nah, itu juga bisa digunakan. Nah, buku referensi yang baik akan berisi tulisan yang mendalam mengenai topik-topik tertentu dan disertai dengan teori-teori yang menunjang di bidang ilmu masing-masing, sehingga kita akan dapat mengetahui nih bagaimana perkembangan teori dalam ilmu yang sudah dibahas sebelumnya. Gitu. Ini ada cara pencarian pustaka. Kalau manual berarti kalau di buku referensi kaitannya di perpustakaan, mungkin seperti itu. Atau memang perpustakaan nasional. Atau juga didapat dari buku-buku pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, ini ada tempat-tempat sumber informasi tadi ya yang saya sudah katakan BPS kaitannya dengan data-data penduduk, data-data hasil penangkapan ikan, data-data hasil budidaya ikan, atau data-data kalau di TRKJJ itu kan punya SNI ya. SNI ini juga sebagai tempat sumber informasi SNI itu ya. Misalnya kalau untuk bangunan tinggi 12 meter misalnya seperti itu, cakar ayamnya ataupun fondasinya adonannya seberapa itu juga udah ada SNI-nya ya. Nah, ini kalau secara online itu bisa dari Google, Yahoo ataupun MSN.
Ini cara merujuknya bagaimana ketika kita akan mengambil kutipan tulisan ataupun masukkan referensi ke tinjauan pustaka itu seperti apa. Nah, ini perujukannya dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun. Nah, jika terdapat dua pengarang, berarti perujukannya dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua pengarang tersebut. Jadi misalnya saya kan Tina Purnamasari, berarti Purnamasari T titik koma, misalnya ada penulis lain Wijianto. Ini kan Wijianto cuma satu nama nih, berarti Wijianto titik Wijianto koma W titik baru tahun, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk jika ada 3 pengarang atau lebih, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari pengarang tersebut diikuti dengan dikata atau et al biasanya ya, untuk cara mengutip di tinjauan pustaka. Nah, seperti ini bisa dilihat di slide ya, di PDF-nya. Ini berarti saya tunjuk langsung nih, penulisan yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan et al. Nah, ini ada contohnya menurut Calvin tahun 1978 bahwasanya menyatakan bahwa penelitian ini gitu misalnya seperti itu ya. Nah, atau juga bisa dengan menulis tulisannya dulu, tulisan si Otmer ini, tulisannya dulu, pengertiannya atau definisi dari hasil penelitiannya ataupun hasil pemikirannya itu baru ditulis dulu bisa, baru nanti dikurung penulisnya siapa dan siapa, lalu diikuti dengan tahun yang menghasilkan penelitian tentang mungkin di perikanan, mungkin di TRKJJ ataupun mungkin di PAUD pendidikan usia dini gitu ya. Itu bisa seperti itu. Dan ini ada juga contoh bensin dapat dibuat dari etanol menurut siapa. Nah, ini juga yang lebih dari 2 ya. Ini dicantumkan di kakak ataupun et al. Tapi biasanya kalau saya dosennya itu et al ya. Et al titik tahun titik. Terus yang membuat tulisan pada contohnya C, ini kalau lebih dari 4 ya, ataupun 4 orang nih. Ini kaitannya dengan daftar pustaka. Ini merujuk kutipan langsung, itu kurang dari 40 kata. Ini kalau bisa nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu. Misalnya Subranto 1999 menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial, ekonomi dengan kemajuan belajar misalnya seperti itu. Dan ada nama pengarangnya disebut bersamaan dengan tahun penerbitan dan nomor halamannya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini ada hubungannya yang erat antara faktor sosial dengan kemajuan belajar. Ini ada contohnya seperti ini ya. Dan itu ini ada rujukan kalau kutipan langsungnya lebih dari 40 kata. Seperti ini. Bisa dipelajari contoh-contohnya ya. Ini hanya dari slide pertama dengan slide berikutnya ini hanya contoh, nanti bisa dipelajari karena di bagian perujukan atau penulisan kutipan itu sudah terpampang jelas ya bahwasanya ketika menulis kutipan seperti ini contohnya. Nanti di bawahnya hanya contoh-contoh saja, nanti ketika kalian akan menulis bisa dilihat di contoh-contoh yang sudah saya berikan atau saya share di LMS ya. Dan ini cara penulisan daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka, penulisan harus dicantumkan namanya dan tidak boleh hanya penulis pertama
ditambahkan DKK atau et al. Jadi harus ditulis semua ya. Jadi kalau Messi panjangan ini kan nama belakang nih, Messi nih. Ternyata yang SL ini adalah nama depannya. Pakai inisial aja. Dan ini Messi, koma, terus inisial misalnya apa ya, Smith misalnya seperti itu. Smith berarti S titik gitu ya. Terus ada di sini ada namanya, ternyata ada nama marga Cinanya, Ling misalnya seperti itu. L titik terus baru koma dan nama penulis-penulis berikutnya yang pastinya nama belakang dulu baru nanti nama bagian depan dengan inisial, oke? Nah, baru nanti kalau sudah lebih dari 4 itu biasanya pakai DKK. Nah, ini harus pakai tahunnya. Kemudian pakai tahun, lalu titik judul ya, judul jurnalnya, judul bukunya, baru nanti diikuti dengan kotanya, penerbitnya ya. Kalau jurnal mungkin ditambah dengan vol berapa, halaman keberapa ya. Jadi ini nggak boleh langsung dikasih nama Messi SL DKK langsung, enggak, tapi ditulis semuanya pengarangnya siapa. Ya, jangan cuman Messi-nya aja yang ditulis, tetapi semua penulisnya harus tercantum di daftar pustaka. Nah, ini untuk derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. Misalnya karena saya Tina Purnamasari SPI MSI, berarti SPI MSI-nya itu dibuang. Jadi hanya Purnamasari, terus koma, T, titik, langsung tahun, misalnya 2020, kaitannya dengan minyak biji karet, misalnya seperti itu. Titik, terus skripsi misalnya, atau tesis kurung kurawal, di dalam kurung kurawal baru nanti dikasih titik, terus penerbitnya mungkin Institut Pertanian Bogor, titik Bogor gitu ya. Dan ada rumusnya, nanti saya beri cara menulisnya, ada rumusnya gini. Nata Jukopen, nanti ditulis ya. Nah, nama, T, ta berarti tahun, J berarti judul, Nata Juko berarti kota, penerbit, kemudian baru penerbitnya di mana gitu ya. Penerbitnya apa? Nata Jukopen. Oke, nah ini pencarian pustaka secara elektronis atau online. Ini bisa dari web yang terpercaya, tapi bukan blog ya. Nah, informasi ilmiah tersebut tersedia dari media seperti CD-ROM yang dibaca lewat komputer misalnya, pita rekaman suara, pita rekaman video, dan lewat internet ini juga bisa. Nah, komponen dasar dari citasi atau pengajuan pustaka adalah nama akhir nih ya tadi ya, nama akhir pengarang, inisial, ini koma, inisial, tahun publikasi bila ada, terus judul tempat atau media informasinya. Ini kalau yang pakai online. Nah, baru nanti diikuti di dalam kurung ada tanggal informasi dikumpulkan dari media tersebut. Misalnya kalau kaliannya akses di tanggal berapa nih? 19 Oktober tahun 2023. Berarti nanti nulisnya di dalam kurung ini seperti itu, terus ditambah webnya di belakangnya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Kalau untuk situs, ini nama, tahun, judulnya, terus nama tadi ya, nah, webnya, terus dalam diaksesnya kapan. Terus ini juga seperti ini. Ini contoh-contohnya seperti ya. Bisa kalian lihat nanti atau dipelajari ketika kalian akan mengutip tulisan dari web ataupun secara online. Nah, kalau untuk ilmu saintifik ini kita biasanya menggunakan American Psychological Association. Jadi pakai apa? Ada namanya
aplikasi itu Mendeley, itu lebih mudah lagi ketika kita akan mengutip tulisan dari, jurnal, buku, ataupun nge-review indeks-indeks buku-buku yang memang secara online ada gitu ya, e-book terutama, kalau buku ya, itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, baru nanti kita, klik ya, klik reference di, Word, nanti muncul Mendeley, nanti kita pilih, ininya, tulisan daftar pustakanya kita pakai apa, atau pakai yang lainnya, model lainnya itu bisa klik langsung. Ketika sudah di Word-nya, kita, masukin, referensi tadi, di Mendeley tadi, terus kita ketik di Word-nya, baru nanti kita muncul langsung daftar pustaka dan tersusun sesuai abjad, gitu. Ya, oke. Untuk Mendeley mungkin nanti saya beri link, kaitannya nanti bisa kalian, lihat atau pelajari di link YouTube tersebut. Baik, mungkin cukup hanya sampai di sini untuk pembuatan tinjauan pustaka, daftar pustaka ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.